Pemirsa, sejumlah titik di wilayah Jawa Barat terkena banjir dan hal ini mendapatkan respon dari seluruh masyarakat, terutama banyak beberapa wilayah yang sebelumnya belum pernah terdampak banjir, namun kali ini mulai tergenang banjir seperti di kawasan Tol Cipali misalkan, atau ada beberapa wilayah lain yang menjadi perhatian khusus dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu adalah Bapak Insinyur Dhani Nur Badriansyah MT. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dari BPBD Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Dhani. Pagi, Bu. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini kalau kita mungkin membahas mengenai awal tahun 2020 ya Pak ya. Pada saat tahun baru hujan begitu derasnya mengguyur wilayah Jawa Barat tampaknya hingga menyebabkan beberapa titik ini terkadang banjir. Mungkin sebelum kita membahas mengenai apa saja penanganan dari bencana banjir di wilayah Jawa Barat, saya ingin tanyakan dulu kepada Pak Dhani. Pak Dhani mungkin bisa menjelaskan titik mana saja di wilayah Jawa Barat ini yang terkena dampak cukup signifikan dari banjir. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin saya akan sampaikan bahwa terkait kondisi bencana alam khususnya saat ini banjir dan juga memang di beberapa daerah itu terjadi juga longsor. Yang satu itu perlu sampaikan yaitu yang pertama mungkin di mana Ibu juga tahu dan media serta juga masyarakat pernah lihat, yang satu di kota Bekasi. Bekasi. Bekasi itu yang kemudian di awalnya itu terkurung oleh air sehingga akses ke kota Bekasi pun merupakan sesuatu yang sulit. Jadi Bekasi itu memang terdampak banjir. Terus kemudian juga di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor juga di sana itu ada satu daerah yang memang itu juga pada akhirnya terkurung, yaitu di daerah Kecamatan Sukajaya dan sekitarnya. Nah, kemudian Bekasi, Bogor, juga kemudian ada di daerah Indramayu, yang tetangganya Kabupaten Bekasi juga Karawang, itu terdampak banjir, dan di mana daerah-daerah tersebut pada akhirnya merasakan kesulitan terhadap utamanya itu sandang dan pangan. Nah, adapun titik-titik tersebut setelah terjadi kejadian banjir, karena memang kami ya Bu ya selaku manajemen dari BPBD untuk Provinsi Jawa Barat, kami juga ada koordinasi dengan di tiap kabupaten kota itu ada juga BPBD-nya. Betul. BPBD kabupaten kota, sehingga segera setelah ada informasi mengenai bencana dimaksud, itu kami berkoordinasi dan langsung mengkoordinasikan hal-hal apa saja yang perlu kita sikapi. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, sebagaimana juga dari media mengikuti mungkin dan juga masyarakat tahu, Bapak Gubernur kami yaitu Bapak Ridwan Kamil langsung ke lokasi, segera menyikapi hal-hal apa saja yang sekiranya perlu kami bantu dari provinsi. Juga pada saat itu juga didampingi oleh dari OPD terkait yaitu BPBD selaku mungkin leader kebencanaan, yang juga di hal tersebut ada juga dari Dinas Sosial yang turut ikut membantu. Mengantisipasi situasi tersebut, memang ini sudah menjadi bagian dari niat kami ke depan dan juga sebelumnya, dan ini sudah terjadi, yaitu kami memang Jawa Barat di era Bapak Ridwan Kamil ini ada satu program yang namanya Jabar Resilient Culture Province. Jadi merupakan satu program yang diharapkan terwujudnya satu masyarakat Jawa Barat yang tangguh bencana. Itu ke depannya. Yang tangguh bencana. Yang tangguh bencana. Dan kata-kata tangguh ini memang tidak sesederhana kalimatnya cuma satu kata tangguh. Padahal pada kenyataannya menjadikan tangguh itu sesuatu yang memerlukan perjuangan serta kontinuitas tindakan atas harapan ketangguhannya tersebut. Nah, adapun untuk bagian-bagian yang telah sampai dengan saat ini itu kami dari Jawa Barat bantuan atau dukungan terhadap hal terkait bencana, itu kami sudah bantu, diantaranya itu adalah perahu karet untuk ke wilayah kota Bekasi. Kemudian juga untuk beberapa daerah lainnya, sebagaimana yang juga dalam hal ini ditetapkan dalam surat keputusan Bapak Gubernur terkait masalah tanggap darurat. Itu sebagai payung hukumnya. Dan itu juga memang turutan di provinsi sudah ada, demikian juga di kabupaten kota terdampak.
gitu. Jadi mungkin sementara itu dulu. Oke, baik. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ada upaya untuk menjadikan masyarakat Jawa Barat ini tangguh terhadap bencana. Karena kalau kita bicara mengenai kondisi cuaca dan juga bencana, ini sesuatu yang mungkin tidak dapat kita prediksi juga, begitu ya Pak ya? Betul. Karena di luar kuasa kita. Tapi kalau kita bicara mengenai 2 titik tadi Pak, ada Kabupaten Bogor, kemudian juga Kota Bekasi. Hingga terkurung ini artinya berarti kemarin cukup banyak kendala yang harus dihadapi ketika ingin melakukan mungkin upaya penyelamatan. Bisa digambarkan seperti apa Pak kondisinya kemarin di sana? Informasi yang pertama yang kami dapat baik itu dari Kota Bekasi maupun Kabupaten Bogor, karena saat ini kan media sosial alhamdulillah sangat amat membantu ya Bu. Betul. Jadi sebagai contoh saja yang kami sampaikan, misalnya di Kabupaten Bogor, segera dapat informasi bahwa terjadi bencana alam longsor dan banjir di beberapa titik. Yang mengedepan itu adalah yang ada di daerah arah ke Cigudeg, gitu. Nah, tapi kemudian belakangan ternyata yang terkurung lebih berat itu namanya itu Kecamatan Sukajaya. Nah, menyikapi hal ini memang kalau kita berbicara bencana, di sini itu kita tergabung dalam satu kondisi atau satu sistem yang ini ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif itu yang namanya pentahelik. Di mana pentahelik ini merupakan gabungan dari berbagai stakeholder. Baik itu ke pemerintahan, kemudian ada juga pengusaha, di dalamnya ada TNI Polri, kemudian juga ada masyarakat yang tergabung dalam NGO dan aspek lainnya yang pada saat itu kepedulian alhamdulillah ya Bu ya. Di samping memang Jawa Barat ini ini tidak terlepas dari kekuatan secara baik itu finansial, juga koordinasi. Jawa Barat ini sebetulnya alhamdulillah ternyata dicoba begitu cukup tangguh. Sudah cukup tangguh sehingga pada saat ada tindakan tersebut secara berkoordinasi dengan para pihak stakeholder terkait, baik itu dari aparat TNI, Polri, BPBD itu sendiri, juga dinas-dinas terkait lainnya, LSM, serta komunitas langsung. Contoh misalnya begini, kami juga ikut memantau dan apresiasi kepada rekan-rekan karena kalau kita berbicara bencana misalnya Kecamatan Sukajaya, itu tidak bisa ditembus oleh kendaraan yang katakan yang normal lah gitu ya, seperti misalnya kendaraan ringan, apakah itu jenis kendaraan sedan Innova, nggak bisa. Dan ini kami memang berterima kasih kepada rekan-rekan dari komunitas misalnya off-road. Gitu. Kemudian teman-teman komunitas motor trail gitu ya. Jadi mereka itulah yang memang ujung tombak dan tentunya dibantu oleh TNI Polri ya Bu ya. Karena mereka dengan kesigapan dan kesiapsiagaannya memang sudah menjadi istilahnya sudah menjadi jiwanya. Nah, secara bersama-sama ini kami bahu-membahu sehingga alhamdulillah itu secara langsung di hari kedua tersebut itu sudah tembus. Tapi untuk jenis kendaraan tersebut. Nah, adapun kita berbicara bantuan. Baiklah, untuk bantuan boleh kita bahas di segmen kedua ya Pak ya. Oke, ini menarik karena bicara mengenai bantuan ya, seperti tadi 2 hari sudah dapat terlintasi, artinya bantuan ini harus segera diberikan ya, atau disuplai kepada daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan. Kita akan membahasnya setelah jeda, tetap bersama kami, Anyus Syabar akan segera kembali.